Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari Minggu biasa, pekan yang ke-16. Dan pada hari ini, kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus, Gembala yang baik. Dan bacaan ini akan kita dengar dari Injil Markus, bab 6 ayat 30 sampai 34. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah tentang bagaimana para murid yang pada minggu lalu kita dengar bahwa Yesus mengutus mereka dan Yesus memberikan beberapa persyaratan yang harus mereka lakukan selama dalam perjalanan atau selama dalam karya perutusan, ya. Jangan membawa ini, jangan membawa itu. Lalu Yesus harus menyampaikan apa sih tujuan Anda pergi dalam perutusan, ya. Yesus secara jelas mengatakan bahwa sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan, bawalah pewarta tentang pertobatan, dan begitu banyak. Dan hari ini setelah mereka kembali dari perutusan, lalu apa yang terjadi? Mereka diundang oleh Yesus untuk menepi sejenak, ya, untuk menepi. Apa sih yang kita bisa lihat dalam poin ini? Pada hal yang pertama, bahwa menepi di tempat yang sunyi, seperti yang dikatakan oleh Yesus hari ini dalam Injilnya, mereka ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Atau dengan bahasa lain, mereka mengasingkan diri dari perahu ke tempat yang sunyi. Oke. Mengasingkan diri berarti ada sesuatu yang ingin Yesus lakukan bersama para murid, ya. Pertama, para murid dalam perutusan mereka berjumpa dengan orang banyak. Tentu mereka dalam pewartaan mereka mengalami satu kebisingan. Mereka mengalami satu keramaian. Mungkin kepadatan penduduk. Mereka berjumpa dengan orang banyak. Dan begitu banyak hal atau kesibukan yang mereka lakukan di dalam perutusan. Nah, pada saat ini Yesus mengundang mereka untuk mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Dan di sini banyak hal yang bisa dilakukan bersama para murid. Pertama, mereka berdoa bersama. Mungkin atau bisa juga bahwa mereka berdoa untuk mengucap syukur kepada Allah karena karya perutusan mereka telah berhasil. Ini luar biasa. Mereka mengasingkan diri. Seperti ingat, Yesus mengasingkan diri ke padang gurun. Yesus berdoa
Yesus berpuasa, Yesus bertapa di sana. Dan para murid melakukan hal yang sama. Mereka berdoa, mengucap syukur atas keberhasilan. Yang kedua, mengasingkan diri berarti mereka kembali dipanggil oleh Yesus untuk merenung sejenak, untuk mengasingkan diri sejenak dari keramaian dan merenungkan segala misteri yang mereka alami, mereka jalani, untuk melihat, untuk mengevaluasi tentang kesuksesan ataupun kegagalan, ataupun ada hal-hal yang terjadi dalam karya pewartaan. Mungkin ada hal-hal yang perlu direnungkan, direfleksikan, dievaluasi lagi. Nah, jadi luar biasa. Oke. Dalam poin yang kedua ini kita bisa melihat bahwa Yesus menginginkan para murid untuk tidak hanya berbangga dengan kesuksesan, tapi cobalah mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan. Dalam poin yang ketiga, apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa ada satu kejadian yang berubah. Kejadian di mana pada saat mereka sedang mengasingkan diri di tempat kesunyian, ternyata banyak orang mencari mereka. Dalam proses ini, ada satu tuntutan baru yang harus dilakukan oleh para murid. Bahwa mereka tidak boleh berlama-lama untuk mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Masih banyak hal, masih banyak orang yang membutuhkan mereka. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Yesus bersama para murid harus terus melanjutkan karya misi. Di sini mau dikatakan bahwa waktu seorang pewarta adalah waktu yang berharga bagi orang lain, bagi dunia dan bagi Allah. Kita tidak punya waktu untuk berlama-lama, untuk bersembunyi di balik zona nyaman, untuk senantiasa terlalu lama di dalam tempat yang sunyi. Tetapi kita harus keluar dari zona nyaman, untuk pergi sekali lagi, merespon apa yang terjadi, merespon apa yang menjadi keinginan umat Allah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ada satu hal yang menarik, bahwa di dunia ini ketika orang pergi mengasingkan diri di satu tempat yang sunyi, dia tidak ingin diganggu. Dia tidak ingin ada orang lain bersamanya. Dia ingin tenang. Dia ingin ada suatu kesempatan untuk sendiri. Intinya bahwa dia tidak mau diganggu. Tetapi peristiwa hari ini mau mengingatkan kita. Di balik kesunyian, di balik kesendirian, di balik kesepian itu, Yesus mau mengajarkan kita bahwa di tempat yang sunyi pun kita boleh berkarya bersama orang lain. Di tempat yang sunyi pun kita boleh menerima setiap apa yang menjadi harapan umat. Peristiwa hari ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah gembala yang baik. Dan Ia mengajarkan kita bahwa sebagai seorang gembala yang baik adalah orang-orang yang harus selalu menerima kehadiran orang lain dalam hidup. Orang-orang yang siap membantu. Kita adalah gembala. Mengapa? Oleh rahmat pembaptisan yang kita terima, kita telah mengambil bagian dalam imamat Kristus sebagai seorang raja, nabi, dan seorang imam. Sebagai seorang nabi kita ditugaskan oleh Yesus untuk mewartakan kasih Allah. Dan inilah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa di dalam kesempatan yang mungkin kita ingin bersenang-senang, mungkin kesempatan kita untuk beristirahat sejenak, Yesus mengingatkan kita. Ketika ada orang mencarimu untuk membutuhkan pertolongan, pergilah, bukalah hatimu bagi mereka yang membutuhkan. Pada poin yang 5, poin yang berikut, kita mau melihat bahwa Yesus mengingatkan kita bahwa Ia adalah seorang pemimpin yang mempunyai hati orang banyak. Dan gembala yang baik dalam konteks dunia zaman ini, pemimpin yang baik pada zaman ini adalah pemimpin yang mempunyai hati bagi orang banyak. Pemimpin yang siap untuk
mencari pemimpin yang siap untuk memberikan kekuatan, pemimpin yang siap untuk merangkul semua orang satu di dalam kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kita bisa melihat hari ini, Yesus ketika diganggu, ia tidak menolak, ia tidak marah. Kita pun, ketika orang datang mencari kita, membutuhkan kita, jangan merasa terganggu oleh kebutuhan mereka. Sebab di balik semuanya itu, ada rahmat yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Maka marilah kita pada hari ini, untuk senantiasa menjadi gembala, menjadi sahabat, menjadi pemimpin yang baik. Ingat, ketika kita menyebut diri kita gembala, maka tugas seorang gembala adalah membawa domba ke padang rumput yang hijau. Artinya ke tempat yang layak. Mencari air agar domba-dombanya bisa minum air yang segar. Begitupun kita, jikalau kita ingin menjadi gembala yang baik, maka tugas kita adalah membawa domba-domba kita, membawa umat-umat kita ke padang rumput yang indah, padang rumput yang hijau, supaya mereka menemukan ketenangan, menemukan kebahagiaan, dan mereka merasakan kepuasan dan kenikmatan di dalam Allah. Bawalah umat kita kepada satu tempat yang layak, dan tempat yang layak adalah Allah sendiri di dalam kerajaan. Mari, itulah tugas kita hari ini. Semoga kita semua yang dipanggil Yesus hari ini untuk menjadi gembala yang baik, boleh menjalankan karya dan misi kita dengan penuh cinta. Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.